teman-teman. Selamat siang dan selamat datang di salah satu acara rangkaian webinar Career Preparation Class, yaitu Create an Impressive CV for Recruitment Success yang akan diselenggarakan oleh CDC Visipol UGM yang bekerja sama dengan Bright Internship. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang baru banget join di webinarnya CDC dan belum follow Instagramnya CDC, teman-teman bisa follow dulu Instagramnya CDC karena nanti bakal ada informasi-informasi menarik seputar karir, kesehatan mental, dan juga lowongan pekerjaan. Oh iya teman-teman, mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena di sini kebetulan di Jogja sedang agak mendung, jadi mungkin takut teman-teman sedang nggak enak badan gitu kan ya. Oh alhamdulillah sehat, sudah ada yang bales. Oke, mungkin biar nggak lama-lama lagi, aku mau kenalin diri juga nih teman-teman. Perkenalkan, namaku Zulfa Hairunisa, aku biasa dipanggil Zulfa. Aku dari CDC Visipol UGM. Jadi di sini aku akan memandu acara dan membersamai teman-teman dalam webinar pada siang hari ini. Nah, untuk seputar informasi, webinar Career Preparation Class kali ini merupakan kolaborasi CDC Visipol UGM bersama Bright Internship yang berupa sharing tips dan trik untuk teman-teman job seeker sukses untuk menghadapi rekrutmen kerja dari step awal sampai ke step akhir nih. Jadi harapannya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses rekrutmen pekerjaan nanti seperti itu teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, eh oh iya, teman-teman sebenarnya udah tahu belum sih webinar tentang Create an Impressive CV for Recruitment Success ini merupakan webinar apa? Oke, jadi mungkin ini merupakan bagian dari rangkaian Career Preparation Class yang ada di CDC Visipol UGM. Nah, ini diselenggarakan di semester genap tahun 2002. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu nih dari posternya, kita ini akan kedatangan salah satu pemateri yang emang expert banget di bidangnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, pemateri kita ini hari ini namanya Kak Yemima Priambodo. Mungkin biar kita lebih kenal deket lagi, kita panggil Kak Yemima aja nih ya, buat kenalin diri terlebih dahulu. Kak Yemima tadi sudah bersama kita juga di sini. Hai, selamat pagi Kak Silva. Oh, selamat siang. Semangatnya masih Selamat pagi siang. tapi sudah siang. Iya, betul. Oke, Selamat siang Kak Silva. Selamat siang selamat teman-teman semuanya. siang. Udah gabungan. Oke, Kak Yemima kita kenalan dulu nih ya, biar kita Boleh, mungkin boleh. dekat sama teman-teman peserta juga seperti itu. Boleh Kak Yemima kenalan dulu? Oke, thank you. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Yemima Priambodo dan sekarang saya bekerja sebagai International Project Coordinator di Bright Internships. Nah, kalau untuk kesehariannya memang salah satu dari job desk saya ini adalah membantu students yang akan berangkat internship ke luar negeri untuk membuat resume atau CV untuk nanti bisa mendaftar ke perusahaan ke luar negeri. Jadi kurang lebih nanti kita akan sharing untuk seperti apa sih membuat CV atau mungkin resume. Misalkan kalian nanti kita ada sedikit bahas tentang resume sedikit aja. Itu nanti kira-kira kalian kurang lebih ada bayangan seperti apa untuk nanti kalian mempersiapkan mencari kerja atau mungkin ada urusan yang lainnya juga. Itu. Oke, makasih Kak Yemima. Jadi nanti teman-teman mungkin udah ada bayangan ya terkait materi kita hari ini tuh tentang apa aja sih, tentang pembuatan CV yang bagus tuh gimana sih, kayak gitu. Mungkin karena kita masih fresh ya Kak, masih semangat banget nih, kita kayaknya harus foto-foto dulu nih, foto bersama ya. Mungkin Kakak Panitia boleh minta tolong buat dibantu foto dulu. Bisa di ini on kameranya nih kita tunjukkan wajah-wajah kita yang masih segar ya, karena kan kalau misalnya teman-teman tahu kita ini lagi dalam masa-masa jam rawan ya, jam 1 ini, tapi teman-teman jaga semangatnya buat tetap ikut webinar kita siang hari ini kayak gitu. Ayo teman-teman, mungkin bisa di ini dulu, bisa di on kameranya dulu, sudah banyak nih. Ayo teman-teman, udah seperempatnya nih dari 143, kan banyak banget nih orang-orangnya. Biar Zulfa sama Kak Yemima tahu nih siapa aja sih yang jadi peserta kita pada siang hari ini kayak gitu.
Oke, makasih Zulfa, aku ambil alih di sini ya. Oke, Oke, teman-teman, Kak. kita foto dulu. Slide yang pertama ya. Semuanya bisa pose di semua slide kok. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Zulfa. Oke, terima kasih Kak Arisa yang sudah bantu kita buat foto-foto siang hari ini. Oke, selanjutnya dari CDC Visipol UGM juga akan membuat ini nih, kita bakal main Mentimeter. Teman-teman tahu nggak sih main Mentimeter? Nah, mungkin Kak Arisa bisa minta tolong di share screen lagi. Untuk kode Mentimeternya nanti ada di link ya, teman-teman. Kodenya di kolom chat, maaf. Kodenya 51513719. Masuknya di https www.menti.com/. Nah, jadi lewat Mentimeter ini nanti kita bisa tahu nih gimana sih ekspektasi teman-teman terkait materi yang akan disampaikan dalam webinar ini, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa join dulu. Bisa dilihat ya teman-teman di kolom chat. Nah, bisa kita lihat nih untuk pertanyaan pertama, apa aja kriteria CV yang baik dan menarik menurut teman-teman semua? Ini udah ada jawaban-jawaban masuk nih. Kak Yemima mungkin juga bisa ini ya, Kak. Udah lihat jawabannya, Kak? Udah ke share screen di laptop Kakak? Sudah. Ini aku udah Oke. mulai senyum-senyum lihat jawabannya teman-teman. Oke, ini ada yang jawab padat dan jelas. Jenis ATS-nya, terus juga to the point, ada lengkap, ada insightful, terus ada yang simple. Nah, biasanya kita kalau bikin CV mungkin agak ribet ya desainnya ya. Ntar mungkin Kak Yemima bisa jelasin nih. CV yang simple tapi lengkap tuh kayak gimana sih? Terus abis itu ada pengalaman yang relevan, terus ada colorful, terus juga ada tidak bertele-tele. Wah, udah banyak nih jawabannya. Ayo teman-teman yang belum ke Mentimeter bisa jawab pertanyaannya di Mentimeter kayak gitu. Terus juga ada ATS friendly, ada simple menarik. Oh, jawabannya cukup ini ya, hampir mirip ya kayak Yemima ya. Iya, betul. Bisa membuat diterima. Oke. Teman-teman tambah lagi, baru 25 orang yang mengisi dari sekitar kurang lebih 141 peserta. Ada formal, terus juga masih ada compact. Tidak banyak gambar. Nah, nanti Kak Yemima bisa ngasih tahu kita nih, foto yang dipasang di CV ini harus kayak gimana sih? Harus yang formal kah? Atau bisa foto dengan gaya kah? Atau gimana gitu. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang teman-teman harapkan dari webinar ini? Mungkin bisa dijawab juga lagi. Mungkin teman-teman jadi bisa tahu apa aja sih isi-isi yang harus disematkan gitu dalam CV atau mungkin apa gitu kalau menurut teman-teman. Udah ada bisa bagusin CV. Oke ya, karena emang tema kita hari ini create impressive CV gitu ya. Terus ada make a great CV, ada detail CV yang ideal, ada CV yang pasti keterima. Ini ya mungkin ya kayak udah pasti banget CV yang pastinya nanti bakal keterima tuh kayak gimana gitu kan. Terus ada dapat gambaran yang bagus, ada ilmu yang diperlukan, terus ada mengetahui penyusunan CV. Oke, ada 18 orang
Mungkin teman-teman bisa jawab lagi 24. Oh, sudah tambah. Oke, terus bergerak. CV diterima HRD. Biar CV-nya cucok meong. Oke, gimana ya? Terus abis itu mana nih? Paham proses membuat CV, benerin CV. Oke, nanti kalau misalnya udah dapet ilmu di sini, nanti teman-teman langsung buka laptop, langsung benerin nih CV-nya supaya besok kalau ngelamar kerja lagi bisa pakai CV yang udah sesuai dengan hari ini ya, yang udah diajarkan oleh sama Kak Yemima seperti itu. Oke, sudah 34. Oh, sudah selesai. Oke, kita udah bisa ngeliat ya ekspektasi teman-teman dalam webinar ini tuh kayak gimana, Kak Yemima. Oke, Kak Yemima, mungkin sebelum kita mulai ke sesi materi, aku akan bacakan rules-nya dalam webinar terlebih dahulu ya, Kak. Oke, yang pertama, nanti teman-teman bisa nih mengikuti webinar ini sampai pada sesi akhir ya, supaya nanti materi yang didapatkan bisa lebih lengkap. Terus kemudian teman-teman juga harus mematikan mikrofon untuk menjaga agar acara tetap berjalan dengan kondusif. Kemudian untuk peserta penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dengan total 100.000. Itu untuk peserta dengan penanya terbaik ya teman-teman. Terus kemudian nanti di akhir sesi teman-teman panitia akan memberikan presensi kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya juga nanti akan diberikan sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau teman-teman udah punya pertanyaan bisa disimpan dulu dan akan disampaikan di sesi tanya jawab. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman boleh mematikan kamera kalau misalnya untuk menjaga kestabilan sinyal. Mungkin untuk penyampaian materi, waktu dan tempat kuserahkan ke Kak Yemima. Thank you, Silva. Untuk pembukaannya udah keren banget. Tadi Mentimetersnya juga sangat-sangat membantu ya. Kurang lebih saya ada gambaran teman-teman ini kira-kira udah sejauh mana sih tahu tentang CV atau mungkin ekspektasinya CV itu seperti apa gitu kan. Dan juga pengen belajar tentang apa untuk hari ini. Nah ini langsung saya izin share screen sebentar. Nah, sesuai dengan judulnya hari ini, kita bukan tentang memberikan materi sepenuhnya. Ini adalah hal yang benar ya. Saya lebih suka kalau nyebutnya ini sharing aja. Jadi saya akan menceritakan seperti apa sih kalau misalkan CV atau mungkin nanti teman-teman pengen juga bikin resume itu seperti apa atau mungkin tahu perbedaannya dari dua itu seperti apa. Lalu tipsnya cara membuat nanti kita akan bahas di selanjutnya. Untuk perkenalan tadi sudah ya, jadi mungkin bisa di skip. Tapi kurang lebih untuk teman-teman yang baru join, perkenalkan lagi saya Yemima. Dan sebagai International Project Coordinator dari Bright Internships, kesehariannya saya juga melakukan training untuk International CV bagi students dari Bright Internships yang akan magang ke luar negeri. Nah, agenda hari ini yang pertama kita akan ada perkenalan tentang CV itu sendiri. Jadi kita semuanya punya persepsi yang sama, punya definisi yang sama tentang apa itu CV. Jadi nanti nggak itu ya kayak salah paham mungkin yang mana CV, yang mana resume atau mungkin yang mana biografi gitu. Jadi nanti kita punya gambaran yang sama tentang CV. Lalu isinya apa aja atau kontennya dari CV tersebut. Lalu ada juga 8 rules dari CV. Dilanjutkan dengan tips, ada sampel atau contoh dari CV yang udah pernah saya bahas. Bukan saya handle sebelumnya. Dan nanti ada sedikit untuk email ethics ketika teman-teman akan melamar pekerjaan. Jadi bukan hanya bisa membuat CV-nya aja, bukan hanya tentang dokumennya aja, tapi bagaimana nanti untuk mengirimkan emailnya ke HRD atau mungkin ke bagian rekrutmen seperti itu. Nah, kita mulai untuk definisi CV sendiri.
Ini adalah satu, kalau secara secara simpel ya, CV itu adalah satu penjelasan historis dari teman-teman semuanya mengenai academic diary-nya, ada pengalamannya juga, lalu misalkan kalian ada publikasi, pokoknya segala pengalaman yang kalian yang berkaitan dengan profesional itu kalian tuliskan di CV. Dan untuk kegunaannya sendiri ada untuk melamar pekerjaan, lalu ada juga untuk secara akademik, misalkan teman-teman mau melamar beasiswa S2 atau mungkin kalian mau beasiswa yang lain di luar negeri atau di mana, itu kan biasanya diminta CV ya. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Jadi kalau CV itu lengkap, ada biodatanya kalian, lalu ada juga pengalamannya kalian itu seperti apa. Jadi ketika orang baca, kurang lebih orang yang membaca itu bisa tahu, oke, misalkan ini saya buka CV-nya Kak Zulfa gitu ya. Oh ya, berarti Zulfa ini anaknya bisa nih tentang akuntansi, misalkan Kak Zulfa dari akuntansi. Udah pernah ada pengalaman ini, dia udah pernah menerbitkan jurnal ini. Jadi orang tuh bisa mengenal hanya dengan selembar CV tersebut. Ini saya kasih satu contoh untuk CV-nya. Sekarang kita bedah tentang bagian-bagiannya. Apa aja sih yang ada di CV gitu ya. Yang pertama ada personal information. Personal information di sini yang paling penting kalian harus cross check, bukan cuma double check, triple check, 10 kali 15 kali cek, adalah alamat email dan nomor telepon. Soalnya nanti sayang banget ketika kalian kirim, ketika HRD sudah baca punya kalian dan ingin menghubungin, ternyata misalkan namanya salah, yang harusnya pakai Y, ternyata kalian tulisnya I atau typo, atau mungkin nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, itu bisa jadi kalian gugur sebelum berperang. Jadi kalian benar-benar harus pastikan nggak ada typo, terutama di bagian itu tadi, email dan juga nomor. Dan juga nama perlu diperhatikan juga, jangan sampai ada salah-salah. Nanti kalau misalkan mencarinya agak kesulitan karena namanya berbeda, itu nanti juga bisa jadi kesalahan fatal. Selanjutnya ada education, apalagi nih untuk teman-teman yang masih belum lulus atau yang belum ada banyak pekerjaan atau nggak ada pengalaman pekerjaan, ini adalah session yang paling penting yang kalian harus persiapkan dan tuliskan. Ada work research experience. Jadi kalau work experience ini, misalkan nanti kalian udah lulus, udah punya pengalaman pekerjaan, ini jadi menu utamanya. Dan ada research juga, seperti yang tadi diceritakan, kalau CV ini mencakup semua dari pencapaian kalian, pengalaman kalian. Lalu ada tambahannya juga publication, professional qualification, honors and awards. Lalu ditambahkan juga tentang personality kalian. Kalian tuh sukanya apa sih, pengalaman volunteeringnya atau activitiesnya, atau ada di bawah ada language skill apa aja. Lalu mungkin kalian ada others-nya, ini punya minat apa sih gitu kan. Itu kalian bisa tuliskan juga di CV. Nah sekarang bedanya dengan resume apa? Mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman boleh typing di kolom chat bedanya CV sama resume itu apa? Boleh, silakan. Oke teman-teman, bedanya resume sama CV apa aja? Bisa ditulis di kolom chat. Oke, ini ada yang Henry lebih singkat. Yang lebih singkat yang mana nih? Yang CV atau yang resume nih? Oke. Oke, sip. Ini udah ada beberapa jawaban yang sudah sesuai. Anissa Abdillah, thank you. Kalau resume lebih singkat, disesuaikan sama kebutuhan. Betul banget. Jadi kalau untuk secara sederhananya, kalau CV kan versi panjangnya ya, jadi lengkap semuanya dari A sampai Z. Kalian pernah ada pengalaman apa aja itu dituliskan. Jadi nanti untuk penulisannya sendiri atau size-nya sendiri mungkin bisa lebih panjang. Sedangkan kalau resume itu adalah versi yang lebih compact atau lebih singkat. Karena ini untuk resume sendiri kita lebih spesifikkan. Jadi misalkan nih,
contoh Kak Arisa deh, tadi kan udah Kak Azulfa ya. Misalkan Kak Arisa nih punya banyak pengalaman semasa kuliah di UGM ini, Kak Arisa nih ikut ada jurusannya sih jurusan manajemen misalkan. Nah, jurusan manajemen tapi pengalamannya ada part time, misalkan ada di resto atau mungkin ada guru les juga, lalu ada pengalaman part time di perusahaan dan lain-lain. Jadi kan macam-macam banget ya. Nah, nanti kalau misalkan Kak Ariska lagi mau magang atau mungkin melamar kerjaan di certain part dari pengalamannya tersebut, itu Kak Arisa akan pindahkan atau tambah kurangkan lagi info yang di sana. Jadi misalkan mau magang di perusahaan posisinya di bagian manajemen gitu ya. Berarti nanti yang bagian restoran tadi yang jadi pramusaja atau apapun yang nggak ada kaitannya itu nggak usah dimasukin. Atau mungkin pernah ada ekstrakurikuler bola voli, tapi karena space-nya udah nggak cukup itu nggak usah dimasukin juga. Jadi kalau untuk resume ini lebih fokus dengan tujuannya kalian mau kemana atau posisi apa yang mau dicari. Seperti itu. Untuk bagian-bagiannya sendiri mirip, tetap ada education juga, experience-nya jadi menu utama, lalu ada juga honors, activity, skill, and interest. Jadi nggak semuanya dimasukkan, tapi ini lebih terfokus. Kalau misalkan experience-nya, Kak, aku sudah ada 20 pekerjaan yang sudah aku ambil selama magang part-time dan lain-lain. Ini kira-kira yang aku tuliskan yang mana gitu kan. Nah, kalau resume ini, karena memang limitasinya hanya 1 lembar, itu kalian harus pilah-pilah lagi, nggak bisa semuanya dituliskan. Jadi gitu, kalau resume lebih singkat, kalau CV adalah versi lengkapnya, atau yang lebih panjang. Nah, kita lanjut untuk 8 CV roles. Nah, ini tulisannya ketutupan di aku. Nah, kalau CV balik lagi, tadi yang versi lengkapnya ya, berarti ada 1-2 lembar aja, nggak usah kepanjangan. Nanti kalau misalkan kalian submit CV, waktu dipegang ternyata ada staples pojokannya dibuka ada 8 lembar, that's too much, nggak perlu sebanyak itu. Cukup 1-2 lembar aja. Lalu untuk fontnya juga pakai sama, jadi misalkan kalian dari awal pakai Times New Roman, ya sampai akhir pakai yang sama. Tujuannya apa? Supaya lebih gampang dilihat dan di mata juga lebih estetik gitu ya, nggak kayak beda satu sama lain gitu. Pakainya juga past tense. Ini kalau kalian pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau di Indonesia kita beruntung ya nggak ada namanya tenses. Jadi kalau misalkan yang dulu sama yang sekarang ya udah kalau makan ya makan. Tapi kalau kalian nanti pakai bikin CV dalam bahasa Inggris itu kalian juga perhatikan tensesnya. Kalau misalkan kejadian itu sudah berlalu, misalkan kalian dulu waktu sekarang udah lulus tapi waktu kuliah pernah ada part time, berarti kan part time-nya udah selesai tuh. Itu kalian menceritakannya pakai past tense. Kalau yang sekarang masih terjadi berarti bukan past tense. Tapi kalau experience karena udah berlalu itu jangan lupa untuk diperhatikan tensesnya kalau pakai bahasa Inggris. Lalu untuk urutannya, ini banyak sekali yang sering terjadi saya lihat kebalik. Untuk urutan yang dituliskan itu adalah chronological order. Jadi yang paling baru, yang masih anget-anget, itu taruh di atas, makin ke bawahnya itu makin lama. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang lagi ada kerja, itu kalian taruh yang paling atas, kan masih terjadi sekarang. Nah yang di bawahnya itu baru yang dulu udah pernah kerjaan sebelum ini, terus kerjaan sebelumnya lagi, seperti itu. Sama pendidikan juga untuk ordernya, penulisannya, yang paling atas itu yang terbaru, diikuti dengan bawahnya. Lalu untuk accomplishment, atau mungkin kalian ada satu accomplishment, prestasi, atau mungkin kalian ada satu hasil gitu ya, itu kalian bisa tuliskan di numbers. Misalkan hari ini kita ada webinar yang menyelenggarakan, ini ada kakak tim-tim yang dari CDC Visipol, ada Kak Zulfa, Kak Arisa dan lain-lain, mereka mau bikin nih di CV mereka nanti. Kalau misalkan menyelenggarakan
acara webinar CDC Visipol untuk career preparation yang menghadirkan 400 orang misalkan. Jadi ada numbers di sana. Dimana kalau numbers itu orang bisa ada gambaran yang jelas. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan mengadakan webinar training dengan menghadirkan banyak mahasiswa, banyak itu berapa? Kan kita nggak tahu kalau misalkan saya bilang banyak di atas 200 itu baru banyak, tapi ternyata mungkin di ekspektasinya teman-teman 50 itu udah banyak. Nah itu supaya jelas gambarannya, itu kalian pakai numbers. Sama halnya ketika kalian tulis misalkan pernah ada pengalaman fundraising atau mencari dana untuk sponsor dan lain-lain, itu better kalau kalian taruh juga ada numbers di sana. Atau mungkin kalian menaikkan ada sales penjualan, kalian naik berapa persen, that's numbers. Kalian tuliskan juga seperti itu. Jadi orang punya gambaran jelas HRD itu ada gambaran, nggak kelebihan ekspektasinya juga nggak kurang ekspektasinya ketika ada numbers di CV kalian. Lalu kalian gunakan juga bullet points ini supaya lebih gampang untuk orang baca. Kalau misalkan paragraf itu kan nggak bisa kayak orang baca CV itu kan nggak ada dilihat lama gitu karena CV-nya udah bertumpuk banyak. Jadi waktu untuk lihat CV itu cuma sebentar aja. Better memang pakai bullet points supaya nanti orang bacanya lebih gampang. Oh ya ini tentang A, B, C, D. Langsung terpisah, langsung bisa dibacanya cepat gitu. Lalu ada yang terakhir, trim the fat. Maksudnya apa? Ini karena memang space-nya terbatas, CV itu bacanya juga waktunya singkat, terbatas juga. Jadi kalian benar-benar pemilihan katanya, kalimatnya itu harus diperhatikan. Nggak bisa nih kalian bikin satu mengarang indah dari apa yang sudah kalian kerjakan, kalian bikin seindah-indahnya orang membayangkan kalian orang yang sangat mungkin banyak prestasinya, sangat bertanggung jawab seperti itu nggak perlu. Jadi kalau misalkan tadi ada sekilas yang tadi kita main Mentimeters tadi dibilangnya jujur dan tidak bohong untuk CV-nya, itu betul banget. Nah kalau jujur dan tidak bohong ini dilanjutkan juga untuk nulisnya nggak usah panjang-panjang, cukup padat, jelas, singkat, sederhana itu bisa. Dan juga kalau kalian pakai bahasa Inggris juga pakainya plain English aja, nggak usah yang metaforikal atau mungkin bahasanya susah dimengerti sama orang. Bukannya paham, malah dilempar nanti CV kalian kalau orang nggak terlalu paham gitu kan. Nah ini juga tadi banyak sekali ditanyakan dan juga banyak dituliskan ketika Mentimeters tentang ATS. Apa sih Kak ATS itu gitu kan? Sama TTS apanya gitu kan? Nah ini kita bahas deh. Kalau ATS itu secara program di rekrutmen itu memang adalah satu software yang membantu untuk memilah resume atau CV. Jadi kalau ATS itu bukan berarti ketika nanti kalian bikinnya seperti apa, terus harus benar-benar ATS yang gimana, kalian kan kadang masih bingung ya. Cara kerjanya itu mereka akan scan. Jadi ketika ada dokumen masuk, entah itu dalam file PDF atau mungkin file Word, nanti mereka akan lihat di situ ada keywords yang mereka inginkan nggak, gitu. Misalkan untuk yang magang atau pekerjaan yang dibuka ini posisinya adalah di bagian hukum. Entah itu hukumnya kita sesuaikan deh. Misalkan kalau yang di hukum ini mereka buka misalkan jadi apa ya, bagian hukum lah ya pokoknya. Nah itu nanti untuk ATS-nya sendiri mereka akan lihat dari banyaknya kalimat yang kalian bikin tadi, apakah ada keywords yang mereka cari atau mereka inginkan. Misalkan ada kalian pernah ada persidangan, pernah handle persidangan dan lain-lain. Nah itu ada kata sidang nggak? Sedangkan kalau di job ini mereka butuh untuk orang yang ada pengalaman tentang itu atau ada pengetahuan tentang itu. Jadi kurang lebih mereka itu membantu untuk ngelihat secara scan tulisan apakah kamu tuh sesuai dengan yang kita cari. Dan nanti ketika banyak untuk keywords yang muncul dari yang kalian tuliskan tadi, otomatis skornya akan lebih tinggi atau skornya lebih banyak.
Dan itu yang nanti bisa membuat kalian lebih gampang untuk next bagian. Jadi misalkan nanti sudah difilter sama ATS, lalu dilihat sama HRD, lalu nanti dipanggil seperti itu. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan penulisan juga untuk CV, fontsnya teman-teman juga diperhatikan. Jadi tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan ATS ini mereka akan scan dari tulisan kalian. Nah, kalau scan berarti harus jelas ya yang di-scan itu apa. Tulisannya nggak usah pakai yang meruwel-meruwel atau mungkin yang terlalu bergaya sekali. Takutnya ATS-nya nanti nggak bisa detect. Nanti kan rugi nih, kalian sudah bikin bagus-bagus, terus fontnya udah milih 1 jam untuk milih font mana yang sesuai karakter aku, ternyata meruwel-meruwel gitu kan. Nah, nanti ketika masuk ke sistem ATS ini ternyata nggak lolos karena nggak terbaca, itu kan agak susah juga nih ya. Nah, jadi kalian bisa pakai yang basic aja untuk fontnya, bisa pakai yang serif atau sans serif. Di bawah kalian bisa lihat, boleh dicatat juga atau mungkin di screenshot. Jadi kalian basic idenya adalah pakai font yang jelas atau yang nggak terlalu muluk-muluk, yang sederhana aja. Apakah ini fontnya jelek? Enggak. Jelek dan bagus itu definisinya apa? Kalau dalam hal ATS tadi, kita gunakan untuk sejelas-jelasnya supaya lebih mudah untuk di-scan, menghindari miss untuk nge-scan-nya gitu kan. Dan juga size ini penting. Ketika kalian mungkin waktu bikin CV karena banyak sekali pengalamannya, kalian tergoda, aduh kok nggak cukup ya, apa aku kecilin ya gitu kan, supaya nanti cukup. Jadi yang harusnya 4 lembar jadi 2 lembar aja, aku kecilin deh fontnya, nanti aku bikin 4 gitu. Ya nggak kelihatan kalau kecil banget gitu. Jadi teman-teman juga perhatikan untuk font size itu boleh antara 10 sampai 12. Kalau nama, karena memang harus eye catching, itu kalian bisa bikin lebih gede. Tapi kalau nanti bikinnya terlalu kecil, kalian hati-hati takutnya nggak kebaca. Paper size juga penting, apalagi nanti kalau kalian bikinnya untuk yang ada di print dan lain-lain, itu kalian pakai paper size ketika bikin CV juga, bikin yang pada umumnya aja. Kalau di Indonesia kayaknya lebih familiar dengan A4 ya. Ini nanti kalian bisa perhatikan lagi untuk paper size-nya. Takutnya nanti kalau kalian bikin untuk gambarnya di kalian ini, misalkan folio lebih panjang, jauh lebih panjang. Ternyata mereka pakainya A4 terus nanti nggak kelihatan yang bawah kepotong gitu kan, rugi lagi gitu. Jadi pakai paper size-nya juga diperhatikan. Margin, ini juga penting. Ketika kalian bikinnya mepet-mepet, asal cukup Kak. Soalnya kan kalau resume cuma 1 lembar aja nih, terbatas. Padahal aku tuh pengen show off gitu kan. Itu nggak bisa. Kalian harus perhatikan juga marginnya. Kalau terlalu mepet, nanti takutnya malah kepotong, nggak kebaca. Seperti itu. Jadi dilihat juga bisa lebih rapi kalau misalkan marginnya nggak terlalu mepet. Jadi ketika kalian tadi bilang CV menarik atau tidak, salah satu indikator dari menarik itu adalah rapi kan. Nah ini margin ini membantu supaya kalian bikinnya CV itu lebih rapi. Spacing juga penting. Ketika nanti kalian bikin kalimatnya atau mungkin resume kalian tulisannya mepet-mepet banget, itu kalian bayangin deh, kalian jadi HRD-nya. Kalian buka CV kalian dalam waktu 5 detik, apakah kalian bisa membaca dengan jelas atau mungkin dengan poin-poin yang kalian ingin orang tahu dengan cepat itu bisa tersampaikan, itu kalian cek lagi. Kalau misalkan spacing-nya ternyata terlalu mepet, orang jadi baca harus deket dulu, harus mana sih? Oh iya, itu berarti ada yang salah dengan CV kalian. Jadi untuk spacing-nya yang paling ideal single spacing. Nah, ini tadi sempat dibahas sedikit tentang chronological order. Kenapa kok harus pakai chronological order? Kembali lagi, kalau kita lihat dari point of view-nya yang membaca resume kita,
itu yang paling penting tuh adalah yang terbaru. Jadi misalkan pendidikan, kalian ada dari SD, TK, SD sampai kuliah gitu kan. Yang paling penting bagi perusahaan yang mana? Ya yang terakhir dong, yang kalian kuliah ini. Atau mungkin kalau kuliahnya belum lulus, SMA lulus di mana, nilainya berapa. Itu kita perhatikan tuh yang terdekat aja. Atau pekerjaan, 10 tahun lalu ada pekerjaan apa sama yang bulan lalu ada pekerjaan apa, itu yang paling penting yang terakhir. Jadi memang untuk chronological order ini teman-teman jangan lupa untuk dituliskan ketika bikin resume. Nah ini trim the fat, ini yang agak tricky ya untuk materi yang hari ini, karena kalau misalkan bikin kalimat kalian baca ulang-ulang nanti baru ketemu, oh ternyata kalimatku kurang bagus nih, atau kalimatku terlalu belibet atau terlalu munyer-munyer gitulah kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah ini kalau fluffy words ini terlalu banyak kata-kata yang indah seperti itu yang jadi membuang space, buang-buang waktu ketika baca. Contohnya apa? Ini tesis bla 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 according to established process. Ya iya dong. Kalian harus sesuai dong. Kalau nggak sesuai, ya itu berarti kalian menyalahkan. Kan sebenarnya itu info yang nggak perlu. Ya memang harus sesuai dengan aturannya, walaupun kalian mengerjakan apapun. Jadi kayak ini kalimat yang sebenarnya kalian hapus saja nggak apa-apa. Terus ini ada contoh yang lain lagi. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan detail dari pengalaman kalian, itu kalian harus lugas. Kalau menuliskan misalkan menjual 25 buah motor dalam 1 bulan penjualan. Jadi misalkan seperti itu kan udah lugas. Kalian kerjanya menjual, prestasinya ada 25 motor dalam waktu 1 bulan. Itu udah jelas, nggak perlu pakai misalkan dengan segala upaya yang telah saya berikan, menggunakan sosial media, bla 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 bla, dan ilmu saya dalam berkomunikasi, saya telah menjual 25 motor dalam 1 bulan. Intinya sama, tapi kalian buang space di tulisan kalian gitu kan. Jadi kurang lebih gitu ya. Semoga teman-teman paham untuk perbedaannya. Nah, ini juga untuk tips yang selanjutnya yang pakai plain English kalau kalian pakai bahasa Inggris, dan juga resultnya harus jelas dari detail yang kalian sudah ceritakan tadi, pengalamannya seperti apa, itu kalian juga berikan. Misalkan kalian jadi influencer, atau mungkin kalian megang sosmednya organisasi, atau mungkin sosmednya perusahaan. Dari kalian mulai masuk sampai keluar, itu naik berapa? New followers atau new subscribers. Itu prestasi loh kalau memang kalian berusaha untuk menaikkan. Itu jangan lupa ditulis nominalnya. Jadi orang bisa paham, oke, pencapaianmu ternyata bisa tambahkan followers atau subscribers sebanyak itu. Gitu. Nah, ini ada satu contoh. Ini dari students yang dulu pernah saya bantu untuk resumenya. Jadi dia ini membuat satu ringkasan yang di resumenya dia ini. Terus dia menuliskan seperti ini. Saya adalah seseorang yang selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hal itu yang membuat saya selalu berambisi dalam melakukan segala hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Berkembang menjadi pribadi yang lebih baik adalah prinsip saya dalam menjalani hidup. Tak akan lelah meskipun badai, tantangan, dan rintangan menerjang. Luar biasa. Ini lupa untuk jurusannya apa, tapi kalau dibaca aja kalimatnya terdengar seperti puitis sekali gitu kan. Nah, ini mungkin kalian coba baca lagi, ingat-ingat lagi. Apakah resume kalian juga terdengar sama seperti ini atau mirip-mirip seperti ini? Kalau misalkan kemampuan menulisnya yang semacam ini dibuat di artikel, atau kalian bikin mengarang bebas, mengarang cerita, ini adalah bagus. Tapi kalau secara profesional, apalagi untuk rekrutmen, di mana secara teknis kita nggak menikmati apa yang kalian tulis, tapi kita ingin tahu apa yang kalian tulis, ini sangat fluffy word sekali, sangat melebih-lebihkan, sangat kurang gitu deh. Gitu. Jadi kalau misalkan saya baca dan mengkritisi nih,
Saya adalah seseorang yang selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu caranya gimana? Apakah kamu nggak tidur atau mungkin kamu mengerjakannya sesuatu nggak ada telatnya? Itu kan nggak jelas nih, masih ambigu. Hal itu membuat saya selalu berambisi dalam melakukan segala hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bermanfaat ini definisinya kamu apa? Kan nggak jelas lagi. Beda kalau misalkan dia bilang di resumenya dia melakukan KKN, misalkan membantu suatu desa, itu baru bermanfaat. Jadi langsung ada buktinya. Kalau cuma omongan gini aja, ya semua orang bisa ngomong, tapi kita perlu bukti seperti itu kan. Ya seperti layaknya cewek-cewek ke cowok gitu. Kamu ngomong aja sih, ngomong cinta-cinta, mana buktinya? Nah, ini buktinya nanti aku kasih ke CV-nya nanti aku kasih ke kamu gitu. Lanjut. Ini ada contoh juga, 2 ada di kanan sama kiri, yang nomor 2 sama yang nomor 3. Secara sekilas, kira-kira kalian bisa langsung nangkep yang mana? Yang kedua atau yang ketiga? Kalau yang kedua ini, mereka students-nya ini pakai bullet points, jadi langsung dikasih. Misalkan yang pertama cipta nuansa akuntansi ini ada jadi staf acara, yang kedua mengatur jalannya acara. Lalu yang selanjutnya, yang sampingnya ini yang project officer, bisa kan kalian langsung lihat ini apa? Harus baca semuanya baru paham maksudnya apa. Itulah kenapa memang better kalau kalian itu pakai bullet point supaya lebih cepat orang bisa bacanya dan memahaminya. Hal yang lain lagi yang bisa dikritisi dari 2 contoh detail experience ini adalah ada kata-kata yang diulang-ulang terus. Kalau kalian bisa lihat, yang bagian kiri terpilih menjadi, terpilih menjadi, terpilih menjadi. Ya, kalau kamu sudah tuliskan di CV berarti kan ya terpilih. Kalau nggak terpilih ngapain dimasukkan CV gitu kan? Udah jelas, nggak usah dituliskan lagi. Lalu yang kanan juga gitu, responsible for. Kalau memang itu kalian sudah jadi tugasnya, ya memang kalian bertanggung jawab. Jadi ada fluffy words atau unnecessary words yang di sana, yang kalian tuh bisa potong atau mungkin tidak cantumkan. Biasanya ada tuh kalau contoh-contoh yang bahasa Indonesia, telah melaksanakan atau mungkin bertanggung jawab, bla 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 bla, itu bertanggung jawab, semua detailnya kasih bertanggung jawab. Itu nggak perlu, orang baca juga di sisi lain jadi bosan, ini kok semua bertanggung jawab, langsung aja lah kalian ngapain gitu. Nah, ini ada juga contoh dari resume yang nggak menuliskan untuk detailnya. Jadi misalkan di work experience yang di bagian kiri kalian bisa lihat, itu ada assistant lecture, ada apa lagi nih? Ada program itu, terus ada lecture lagi. Tapi kita nggak bisa dari sudut pandang HRD, kita nggak bisa tahu dia tuh ngapain. Kerjaan yang dia pernah pegang selama jadi asisten lecture ini apa? Atau mungkin ada satu prestasi apa yang dia bikin selama dia kerja di situ? Nggak ada. Cuman, ya aku pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Itu kalau dari sudut pandang HRD ini nggak menarik. Soalnya kita nggak bisa tahu kamu ngapain. Kalau cuma jadi aja, tapi kamu nggak ada prestasi di sana, tapi kerjaan kamu kurang oke, kamu istilahnya cuma duduk-duduk doang, ya bisa jadi kan. Ada jabatan tapi nggak ada kerjaan, seperti itu. Jadi penting juga untuk kalian menuliskan detail, termasuk juga untuk experience-nya kalian pernah ngapain aja. Nah, ini ada juga contoh yang nomor 5, experience-nya. Ini ada saya menjadi. Selain menjadi, itu juga ada pengulangan-pengulangan. Kalian hindari yang namanya pengulangan supaya orang tuh baca, oke, misalkan yang di atas tadi sudah mengkoordinasikan, yang bawah kalian bikin apa, kalimat yang lain lagi, supaya nggak ada pengulangan yang bikin orang tuh jenuh bacanya. Terus yang selanjutnya, yang di bagian nomor 6 ini contoh yang bagus. Jadi misalkan kalian tadi kan salah satu bagian dari CV atau resume ini adalah IT skills atau mungkin skills yang kalian bisa itu apa aja.
yang dicontoh ini udah jadi contoh yang bagus banget, di mana si penulisnya bisa menceritakan dia mampu mengerjakan apa, pakai aplikasi apa, dan dengan kalian mencantumkan aplikasi apa saja yang kalian bisa atau kemampuan apa saja yang kalian bisa, itu bisa meningkatkan skor ATS-nya juga. Jadi sangat penting juga untuk kalian memperhatikan di bagian sini. Yang bawah juga, ini contoh language skills yang dicantumkan ini juga sudah sangat bagus. Jadi misalkan kalian ada beberapa language skill ya, kemampuan bahasanya ada beberapa. Tapi kalian menuliskannya cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu aja, itu kurang bagus. Kalau misalkan informasi yang dari HRD ingin ketahui itu sejauh mana? Apakah bahasa Inggrisnya kalian sudah bisa komunikatif sekali atau sudah advance atau seperti apa? Itu info yang kita ingin tahu. Lebih bagus lagi ketika kalian sudah bisa ambil sertifikasi. Jadi kalau sudah ada numbers di sana kan sudah jelas banget ya. Oke, kemampuannya sudah diukur pakai IELTS, misalkan IELTS itu semua orang pakai standarnya sama dan dia pakai dia dapat skornya 7,5. That's a score. Nah, itu orang langsung bisa paham level bahasa Inggrisnya seberapa. Apakah ini orang yang aku cari? Daripada kalian cuma bilang kemampuan bahasa Inggris ada bintangnya, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang itu ya apa maksudnya? Apakah dengan bintang 1 itu kalian hanya bisa ngomong aja atau seperti apa? Itu kan nggak ada gambaran yang jelas untuk kemampuan kalian. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada ambil sertifikasi, misalkan IELTS berapa atau ada HSK berapa kalau dalam bahasa Mandarin, itu orang bisa langsung tahu secara kemampuan itu sejauh apa. Jadi perlu diingat untuk teman-teman semuanya, untuk membuat CV, buat semudah mungkin untuk dipahami dan dibaca. Dalam penulisannya, penataan tempatnya, dalam pemilihan font dan lain-lain, itu kalian usahakan, kalian bayangkan kalian adalah pembacanya nanti. Apakah terlalu ribet kalimat tuh? Apakah tulisannya ini terlalu mepet-mepet? Kalau memang ketika kalian bikin, kalian udah enak liatnya, aduh, ya wis gini, apalagi yang mau dibenerin. Nah, itu boleh nanti tanya ke temennya. Boleh dong bantuin baca, menurut kamu gimana? Ini udah bagus atau belum? Kamu bacanya susah nggak? Atau fontnya gimana? Itu bisa ada masukan dari teman-teman yang lain, itu juga bagus. Dan selanjutnya, ini juga do not sacrifice content for design. Jadi kejadian sering banget ya, kalau misalkan bikin CV, sudah pakai template ambil di internet, terus template-nya tuh kosong hanya dengan lingkaran gitu aja, buat indah-indahan aja dikasih lingkaran, tapi space-nya tuh makan banyak, dan akhirnya tulisannya kalian tuh jadi nggak rapi, atau mungkin nggak banyak informasi yang dituliskan di sana. Nah, itu kalian jadi korban dari template-nya tersebut. Sorry, apakah pakai hiasan itu bagus? Ya, bagus. Tapi kalian juga perhatikan fungsi dari hiasan tersebut apa, gunanya apa. Apakah menambah nilainya? Atau mungkin malah kalian rugi karena hilang tadi space yang kalian bisa pakai untuk nulis pengalaman, jadi berkurang karena ada bunga-bunga lah atau dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, kalian ketika sudah bikin ini, sudah tahu tentang ilmunya, kalau dikip, nanti malam atau mungkin besok kalau lagi butuh bikin CV-nya, itu juga kurang baik. Jadi ketika teman-teman sudah paham seperti apa bikin CV-nya, dan we never know kapan ada kesempatan untuk kalian mempergunakan CV. Mungkin tiba-tiba ada tawaran kerja, tawaran part-time, dan lain sebagainya. Kalau kalian belum punya, nanti keburu-buru bikin, namanya terburu-buru pasti kurang baik, dan itu bisa mengurangi nilai dari CV kalian.
Oke, sorry dengan sedikit kesalahan teknisnya. Emang lagi batuk nih, udah ditahan-tahan dari tadi. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini ada tentang email etik. Mungkin sebelum kita lanjut ke sini, Kak Sulfa bisa dibantu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Oke, teman-teman. Oh, dari Kintan Aprilia sudah angkat tangan nih, Kak. Boleh untuk Kak Kintan untuk on cam dan langsung bertanya sama Kak Yemima. Untuk teman-teman lainnya mungkin bisa disimpan dulu ya sebentar. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya nggak on kamera Kak ya, soalnya takut jaringannya buruk nanti. Oke, boleh. Jadi pertanyaan saya Kak, di bagian bahasa nih, tadi kan dibahas, khususnya bahasa Inggris, kan di situ harus mencantumkan kemampuan bahasanya. Otomatis harus ada sertifikat. Nah, kalau sertifikatnya belum keluar, apa bisa menggunakan istilah lain gitu? Misalnya menggunakan penjelasan level bahasa. Ada A1, A2, B1, B2 gitu, Kak. Oke. Bagaimana Kak Yemima? Apakah langsung akan menjawab atau disimpan terlebih dahulu pertanyaannya? Oke, kayaknya boleh disimpan dulu ya pertanyaan kedua dan ketiga, terus nanti baru kita akan bahas. Oke, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa dari Kak Lili. Oke Kak, terima kasih Kak moderator. Halo Kak, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya Kak, mengenai CV. Apakah boleh CV ATS itu kita mencantumkan link untuk mengakses bahwa kita itu ada dokumen administrasi terkait dengan ijazah atau sertifikasi? Dan pertanyaan kedua Kak, apakah CV ATS yang tadi Kakak berikan contoh nggak ada summary? Apakah CV ATS boleh kita buat summary Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lili. Untuk pertanyaan ketiga dari Kak Merisa, silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Kak, di sini sinyalnya lagi kurang bagus, jadi izin untuk off cam. Pertanyaannya gini, untuk Kak Yemima, misal kita ada satu prestasi, tapi itu nggak relevan dengan job yang akan kita apply gitu. Apakah si prestasi itu tetap dimasukkan di CV? Apa baiknya tidak usah ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Merisa. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang lain nanti bakal kita kita alihkan di sesi berikutnya. Kita akan dari Kak Yemima sendiri akan menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Kak Yemima. Oke, thank you. Tadi pertanyaan yang pertama tentang bahasa. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah ada kesempatan untuk sertifikasi atau mungkin memang sudah pernah ikut sertifikasi, itu kalian bisa tuliskan ada nominalnya di sana, misalkan skornya berapa gitu kan. Nah kalau misalkan kalian belum pernah bikin sertifikasi, itu nggak masalah, tapi kurang lebih kalian bisa kayak kira-kira sendiri. Apakah dalam bahasa Inggris ini kalian masih beginner, intermediate, atau advance, itu kalian bisa tuliskan. Apakah harus wajib pakai sertifikasi? Enggak. Tapi kalau memang kalian mau extra miles untuk informasi tersebut, memang kalian bisa bikin dengan adanya sertifikasi. Kalau enggak, itu tadi ada tingkatannya. Kira-kira apa? Beginners, intermediate, advanced, seperti apa? Kira-kira kalian masuk yang mana? Gitu ya. Lalu untuk yang kedua tadi, untuk dokumen administrasi apa aja, apakah perlu dituliskan atau enggak, better kalau nanti dicek lagi ketika kalian mendapatkan job vacancy tersebut atau informasi tentang lowongan tersebut, apakah mereka minta untuk dicantumkan juga, suruh kirimkan apa aja di situ. Itu kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan data diri, itu kan sekarang penting banget ya, apalagi sudah marak penyalahgunaan data diri.
memang lebih bijaksana kalau kalian kalau kalian masukkan sesuai dengan apa yang mereka minta aja. Jangan kalian tambah info yang banyak sekali, misalkan sampai dikasih KTP, lalu ada selfie dengan KTP. Nah, itu terlalu banyak, jangan sampai gitu ya. Jadi dicek lagi apa aja yang diminta, dan ketika kalian mungkin open untuk memberikan sertifikat yang lain atau dokumen yang lain, itu kalian bisa tuliskan di badan email, atau mungkin kalian bisa tuliskan di cover letter kalau kalian available untuk memberikan detail yang lain, dokumen yang lain yang dibutuhkan apa aja, seperti itu. Dan untuk yang terakhir tadi, aduh kok tiba-tiba lupa ya, Kak Silva mungkin boleh dibantu? Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Merisa, kalau misalnya ada keahlian lain tapi tidak relevan dengan job yang didaftarkan, gimana Kak? Oke, thank you banget sudah diingatkan Kak Silva. Kembali lagi, ini kira-kira mau bikin apa nih kakaknya ini? Apakah mau bikin resume atau mau bikin CV? Itu nanti kalian perhatikan lagi, teman-teman perhatikan lagi. Kalau memang bikinnya ini CV, berarti semua relevan nggak relevan, kan ini lengkap, data lengkapnya kalian, jadi dituliskan aja. Tapi kalau memang resume, udah tertuju, udah terfokus, ada banyak yang harus dituliskan, tapi limitasi tempatnya nggak cukup semuanya, itu baru cari aja yang relevan. Gitu. Kalau sekarang masih kuliah atau mungkin masih ada waktu untuk membangun isinya CV apa aja, memang lebih baik ketika teman-teman ini mulai memfokuskan. Jadi ketika kalian misalkan punya cita-cita jadi social media management misalkan. Nah, itu berarti dari pengalaman kalian itu kalian usahakan yang sesuai. Misalkan ikut organisasi, kalian bagian publikasi. Nah, itu kan berarti nanti job description-nya sesuai nih dengan apa yang akan kalian ikuti. Nah, itu kalian mulai pikirkan juga dari sekarang. Jadi jangan cuma asal ikut aja untuk kegiatannya, tapi kalian juga bayangkan nanti apakah berguna atau enggak. Ini dari yang kalian kerjakan ini sesuai enggak dengan tujuan kalian bikin. Tapi kembali lagi dari pertanyaannya, apakah ditulis atau enggak, itu kalian sesuaikan sendiri. Pakai bikin resume atau CV. Oke, Kak Silva, gimana nih? Enaknya mau dilanjutin ada 2 pertanyaan lagi atau kita lanjut untuk materi dan nanti pertanyaannya disimpan di belakang? Mungkin pertanyaannya disimpan di belakang aja, Kak, karena kita masih ada waktu untuk menyampaikan materi. Oke, thank you. Mungkin untuk Kak Kintan dan juga Kak Asma, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti ketika Q&A, kita bisa bantu jawabkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang email etik. Ini penting juga untuk teman-teman bisa tahu seperti apa, karena ada banyak kasus nih. Kemarin saya coba buka di Twitter tentang rekrutmen, kan banyak tuh sekarang HRD yang curhat tentang seperti apa sih kelakuannya orang-orang yang lagi melamar kerja, seperti apa omongannya, atau mungkin seperti apa caranya mereka kirim email. Nah, itu ternyata penting juga untuk kita perhatikan. Bukan hanya tentang kemampuan kalian, pengalaman kalian, cara menulis CV-nya, tapi cara menyampaikannya atau cara melamar kerjanya, ini juga sangat penting. Yang pertama, kalian harus perhatikan, karena ini sudah masuk di masa profesional, di bagian profesional, email yang kalian bikin itu juga harus terdengar profesional. Jadi misalkan email saya ini ada yemimapriambodo@brightinternships.com, atau mungkin kalau misalkan nama kalian itu bisa dibilang agak kasaran gitu ya, misalkan nama Yemima tuh banyak banget orang punya. Nah, ini sebagai pembeda boleh pakai angka. Misalkan yemima117@brightinternships.com. Ini masih diterima, masih terdengar profesional. Beda lagi kalau misalkan kalian udah punya email sebut aja bikin udah lama ya, dari SMP, SMA, terus sampai sekarang dipakai jadi email utama.
tapi tidak terdengar profesional, itu kayaknya lebih baik kalian hindari. Bisa bikin lagi, atau mungkin kalian pakai email yang dari universitas, kalau misalkan kalian mau magang, itu juga boleh. Ini ada contoh yang kalian perlu hindari, tipikal-tipikal alamat emailnya seperti apa. Ini misalkan dikasih ala-ala gitu ya, Yemima Kiyowo, itu kayak nggak profesional sekali. Atau mungkin dengan bergaya, ini Mbak iem@brightinternships.com, ini juga kesannya main-main, memang kreatif, tapi tidak terdengar profesional. Yang kedua, kalian juga pastikan menuliskan subjek di email itu yang jelas. Karena ketika kalian, bayangin lagi deh, kalian penerima email, subjeknya nggak ada, kosongan. Kita nggak akan tahu dong, ini email tentang apa, mau buka aja udah males. Nah, untuk menghindari itu, kalian perhatikan juga untuk subjek emailnya harus sesuai dengan isi dari email tersebut, atau bisa menjelaskan tentang email tersebut seperti apa. Jadi yang jelas, di email itu ada nama, lalu ada tujuannya dari email tersebut apa, lalu kalian mau melamar di mana, apakah di PT Mayora misalkan, atau mungkin di PT Honda, lalu posisinya apa, itu supaya dari HRD juga yakin kalau ini bukan email nyasar. Oh ya benar, ini PT Mayora dan kita buka posisi untuk di sini. So this is important email for us. Gitu. Nah itu kita juga bisa salah satu cara menyaring dari email-email aplikasi yang masuk ini, termasuk dari subjek yang kalian bikin. Nah ada lagi nih yang perlu diperhatikan ketika kalian baca job vacancy atau internship vacancy, itu ada detail-detail tertentu yang diberikan oleh perusahaan. Misalkan kirim email, kirim lamaran kamu ke alamat email ini dengan subjek apa, /apa. Kalian perhatikan, benar-benar ketika mau dikirim, dicek lagi. Apakah ada aturan tertentu? Kalau iya, pastikan kalian ikuti aturan tersebut. Selanjutnya, untuk badan email, ini juga penting untuk kalian tuliskan supaya bukan email kosongan. Jadi tadi di atas sudah ikuti tuh subjeknya, udah ngikut sama aturan yang dituliskan di job vacancy. Terus attachment-nya, dokumen yang dikirim juga udah benar. Tapi di tengah-tengahnya nggak ada nyapa HRD, nggak ada ngomong apapun sama mereka. Nah itu juga sounds not really polite, nggak bagus. Jadi ketika kalian kirim email untuk melamar pekerjaan maupun internships, itu kalian usahakan tuliskan sesuatu di body emailnya. Dan juga ini yang di bawah ini, kalian bisa menyapa untuk penerima emailnya ini siapa, memperkenalkan diri, lalu kalian mau ngapain, ada dokumen apa aja yang kamu tuliskan atau kamu taruh di emailnya, itu harus jelas. Ini ada contoh untuk emailnya ya. Bagian-bagiannya ada penerimanya siapa, ada CC dan BCC. Ini saya percaya teman-teman sudah paham ya kalau CC apa, BCC apa. Subjeknya juga ini yang tadi kita bahas, setelah penerima ada subjek, ini yang kalian harus isi sesuai dengan instruksi yang tadi, atau mungkin instruksi dari perusahaan mereka minta yang seperti apa. Dan ini untuk badan emailnya. Ada salam, penting. Lalu perkenalan diri, kalian siapa, tujuan kalian kirim email ini apa, kalau misalkan kalian untuk melamar pekerjaan apa, di mana, itu kalian harus jelaskan juga. Lalu call to action atau closing-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian bilang tadi di pertanyaan sebelumnya, saya open untuk memberikan dokumen yang lain. Nah itu kan berarti call to action, minta kamu foto, gitu kan. Itu bahasa kasarnya sih minta itu. Tapi kurang lebih kalian paham ya, kalau misalkan di bawah ini kalian juga open untuk any suggestion, atau mungkin kalian open untuk kapan aku bisa dipanggil dan lain-lain. Nah, itu ada call to action juga di bawah. Lalu better juga kalian tuliskan untuk ada signature di bawah. Jadi namamu siapa, lalu ada
nomor telepon atau mungkin lain-lain yang di bawah, itu juga akan terlihat bagus. Nah, ini juga sangat penting untuk teman-teman perhatikan, recheck your attachment. Attachment-nya, kalian misalkan mau kirim CV, bikinnya itu udah beberapa kali, terus ada beberapa kali juga revisi. Nanti hati-hati, kalau ngirim jangan sampai yang dikirim itu CV Yemima paling fix, paling bener, udah notok jedok misalkan. Itu not nice untuk nulis dokumen dengan nama seperti itu di attachment. Jadi nanti sebelum dimasukkan di email, kalian rename lagi, sesuaikan dengan isinya CV ini apa. Jangan sampai dalamnya itu cover letter tapi kalian tuliskan CV. Itu juga sangat membingungkan dan bisa jadi bikin recruiter tuh kayak udah ilfil duluan. Kok kamu nggak teliti sih? Dan juga kalian cek lagi untuk dokumennya ini sesuai nggak sama yang mereka minta, atau mungkin sesuai nggak dengan apa yang kalian ingin kirim. Jangan sampai nanti ketika ngirim emailnya udah jalan, udah terkirim, tapi attachment-nya lupa, akhirnya resend lagi. Ada 2 email, takutnya malah nggak kebaca yang lain. Jadi kalian sangat penting untuk double check lagi ketika sebelum kirim emailnya. Tips yang lain untuk melamar kerja yang paling spesifiknya lagi untuk kerjaan yang online ya, kalian kirim email itu kalian harus menspesifikkan perusahaan apa yang kalian lamar. Jadi ada tuh tipikal orang yang coba-coba berhadiah gitu kan, untuk bikinnya 1 email tapi dikirim ke semuanya. Nah itu juga kurang bagus. Jadi kalian harus spesifikasikan untuk pekerjaannya, untuk di mana perusahaannya, siapa yang akan menerima email tersebut atau menerima aplikasi tersebut, itu kalian juga harus perhatikan. Dan juga ada little research, itu juga bagus. Jadi kalian lihat nanti kira-kira siapa sih HRD-nya dari perusahaan ini, siapa sih yang kira-kira akan mendapatkan email saya yang saya baca ini, jadi manggilnya itu benar. Dan juga selalu tunjukkan kalian itu adalah kandidat yang sopan, kalian adalah kandidat yang baik dengan kata-katanya. Jadi pakai kata-katanya juga yang formal, yang resmi, yang bukan kaku sih, tapi lebih ke gampang dipahami, gampang dibaca, seperti itu. Dan yang paling penting juga, jangan sampai kirim aplikasinya di luar dari deadline. Kalau ada deadline-nya, misalkan dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kalian pastikan untuk ngirimnya itu nggak di luar dari deadline tersebut. Nah, ini sudah selesai nih. Tadi kita bikin CV-nya udah, lalu kirim emailnya sudah. Kalau sudah kirim email, apalagi dong Kak, gitu kan. Nah, itu kalian bisa tunggu untuk hasilnya. Biasanya ada beberapa perusahaan juga yang ketika kalian kirim ke mereka, nanti ada tanggapannya. Terima kasih telah melamar di pekerjaan tersebut atau bla bla bla. Nah, itu kalau ada depannya ada no reply, berarti tidak usah dibalas lagi. Sudah, berarti ini cuma notifikasi aja kalau perusahaan sudah terima aplikasi kalian. Seperti itu. Ini contoh dari email yang saya dapatkan dari beberapa kali baca-baca Twitter kemarin. Jadi misalkan yang pertama ini, ada yang surat lamaran pekerjaan, lalu dikirimnya ke semua HRD. Ada HRD rekrutmen 1, HRD bla 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 bla, ada banyak penerima. Nah ini juga nggak bagus. Kan berarti kalian bikin kelihatan kalau nggak spesifik, nggak kalian persiapkan beneran untuk melamar pekerjaan yang ini. Kalau misalkan kalian pernah mengalami hal yang sama dan ternyata CV atau resume atau aplikasi kalian ini nggak lolos, jangan tanya dosa kalian apa ya, karena sudah jelas di sini. Nah, selanjutnya yang bawah, subjeknya need a job. Ya iyalah, kalau kalian kirim email kan berarti kalian memang butuh pekerjaan. Tapi email etiknya mana? Kan harusnya kalian kasih untuk subjeknya. Misalkan tadi kalian mau daftar di mana, untuk posisinya, untuk perusahaannya, nama kalian siapa, itu harus jelas. Terus tambah lagi badan emailnya, lama nganggur nggak enak.
Apakah terdengar profesional? Nah, selanjutnya lagi ada contoh yang tengah, yang bagian tengah itu internships, lalu yang di tengahnya kosong, badan emailnya kosong. Kalau kalian sebagai penerimanya kan juga merasa nggak enak ya, ini anak ngapain sih kirim-kirim, oke subjeknya sudah betul, tapi masa nggak ada omongan apa-apa di badan emailnya. Atau yang selanjutnya, ada subjeknya nggak ditulis, terus badan emailnya lagi-lagi nggak menunjukkan kalimat yang profesional. Halo kan, permisi numpang nanya, ada nggak program magang? Enggaknya pun juga salah nulis nggak gitu kan. Terus penulisan huruf kapitalnya juga nggak bagus. Kalau kalian punya perusahaan, kalau kalian mau merekrut orang, apakah kalian akan mempercayai orang yang semacam ini? Kan orang belum sampai buka CV-nya, belum sampai lihat kemampuannya, belum sampai panggil interview, udah males duluan. Jadi langkah-langkah yang akan kalian dapatkan atau kalian lakukan ketika melaksanakan proses rekrutmen ini memang harus dilakukan secara hati-hati, dan juga kalian harus teliti dalam menuliskan emailnya juga, lalu resume-nya juga atau CV, itu kalian benar-benar harus perhatikan. Terakhir saya tutup dengan quotes. Writing isn't letter on paper, it's communication, it's memory. Jadi menulis itu bukan hanya tentang desainnya aja. Ini kita ngomongin konteks CV ya. Bukan hanya tentang desainnya aja, bukan hanya tentang fotonya seperti apa, tapi tentang komunikasi. Kalian mau menceritakan apa sih tentang diri kalian, atau kalian mau membuat orang itu mengenal kalian sebagai orang yang seperti apa melalui tulisan kalian, itu juga penting. Jadi kalian benar-benar harus ada persiapan untuk membuat CV. Dengan pengalaman yang ada itu, kalian akan buat juga, kalian bisa membuat untuk orang itu jadi lebih tahu tentang kalian melalui CV kalian tersebut. Oke, kurang lebih gitu. Mungkin bisa kembali lagi ke Kak Zulfa. Oke, makasih banyak Kak Yemima buat materinya. Jujur aku juga kemarin bikin CV tuh ngawur ya. Jadi sekarang Kak Yemima ngasih materi, aku ada sedikit pencerahan. Banyak sih pencerahannya malah ya. Buat gimana cara aku bikin CV biar lebih bagus lagi, biar lebih to the point. Apalagi kalau harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua ya Kak. Untuk teman-teman yang mau bertanya, sesi tanya jawab kami buka. Bisa raise hand untuk yang mau tanya dan kirim ke kolom chat. Untuk yang raise hand, oke. Kak Azma dulu ya. Kita jawab dari yang raise hand dulu. Kak Azma silahkan. Baik, selamat siang Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa on cam karena kurang stabil juga koneksi internet saya. Jadi di sini saya punya sepertinya 2 pertanyaan ya. Itu sudah saya tulis juga sebenarnya di kolom chat. Tapi mungkin lebih jelas jika saya menanyakan langsung. Jadi yang pertama ini kan misalnya kita ini sudah punya work experience ya, tapi tidak ada prestasi khusus. Jadi ya mungkin memang kita sehari-hari mungkin ada beberapa orang yang memang bekerja ya menjalankan job desk-nya saja gitu. Nah, apakah untuk menulis job desk saja itu sudah cukup gitu? Dan misalnya kalaupun seperti itu, tips untuk menulis job desk yang menarik tapi tetap to the point itu seperti apa? Terus untuk pertanyaan keduanya, nah, misalnya juga nih, kita di pekerjaan sebelumnya, sebenarnya itu kita sudah punya, atau sudah menjadi bagian dari project A, B, atau C. Tapi, itu kan sebenarnya bisa dituliskan ya di CV gitu. Tapi, belum sampai selesai project-nya, itu kita sudah resign gitu dengan alasan tertentu. Nah, apakah project-project itu tetap perlu ditulis? Kalaupun iya, bagaimana cara menulis yang baik, karena kan di sini saya takutnya tuh ada saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Itu aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Azma. Kak Yemima gimana? Mau tanya langsung dijawab atau masih kayak tadi mau kita kumpulin dulu?
Oke, ini sehubung dengan pertanyaannya sangat menarik dan cukup panjang, mungkin mau dijawab dulu ya yang satu ini ya. Oke, boleh Kak, silakan. Oke, pertanyaan bagus banget, thank you buat Asma. Jadi kalau untuk detail dari pekerjaan atau detail experience tadi, kan kamu cerita udah pernah punya pekerjaan gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada prestasi atau belum ada yang kalian yang bisa Asma tuliskan, job duties atau pekerjaan sehari-hari kamu ngapain, itu udah oke untuk dituliskan. Karena dengan membaca hal tersebut, misalkan nih Asma jadi itu ya, apa namanya, bagian akuntansi atau mungkin bagian apa, dan kamu kesehariannya itu udah melakukan ABCD, itu sudah salah satu yang membuat pertimbangan dari HRD ini mau menerima. Kira-kira kerjaannya atau kemampuannya sudah tergambarkan nih dengan kerjaan yang sehari-hari dikerjakan, jadi it's okay. Untuk detail, kalian bisa, Asma bisa tuliskan juga untuk responsibility-nya apa, jadi kamu udah pernah handle apa aja, itu juga oke. Dan pertanyaan yang kedua tadi, misalkan kita sudah, kamu udah kerjakan proyek, dan ternyata proyeknya itu belum sampai selesai, tapi kan dengan belum sampai selesai ini sudah ada yang Asma kerjakan. Misalkan kamu sudah ada progres sampai mana, sudah bikin untuk apa namanya publikasinya, misalkan kamu sudah bikin ada berapa postingan pra acara menjelaskan tentang apa. Nah itu sudah pekerjaan kalian, sudah Asma sudah bikin result, tinggal bagaimana menuliskannya terkait dengan pekerjaan tersebut atau job desk-nya tersebut. Nanti kalau misalkan memang dari HRD-nya pengen tahu lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut atau proyek tersebut, ada kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut ketika interview session. Jadi misalkan memang ini hal yang penting dan jadi concern-nya perusahaan, mereka panggil Asma untuk interview. Nah di situ kamu ada space yang lebih banyak untuk menceritakan. Kenapa sih kok kerjanya sampai di situ aja, nggak sampai selesai? Apa pertimbangannya kok sampai kamu keluar di tengah-tengah proyek? Itu kalau secara lisan, kalian ngobrol langsung ketika interview, itu akan lebih mudah dan jauh lebih bisa dipahami. Dan it's okay kalau nggak menuliskan semuanya di CV. Kasih yang penting-penting aja, lengkapnya nanti panggil aku di interview. Kurang lebih gitu. Baik, terima kasih Kak, sangat jelas. Oke, thank you Asma. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Kak Asma untuk pertanyaannya tadi yang sudah dijawab Kak Mima. Terus lanjut mungkin di sesi tanya jawab yang kedua ini ada masuk pertanyaan dari chat ya Kak. Yang pertama dari Jovanus Budiman. Kalau misalnya untuk pembuatan CV itu perlu untuk mencantumkan kontak lengkap nggak sih Kak, seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau hanya memerlukan info kayak nomor handphone atau nomor WA gitu? Oke, thank you Jovanus, ini juga good question. Jadi untuk apa saja data diri atau mungkin info dari yang kalian mau tuliskan di sana, itu kalian bisa perhatikan atau kalian bisa pilih sendiri. Jadi misalkan kalian nggak punya Instagram atau nggak main Twitter, ya nggak apa-apa, nggak usah dituliskan, nggak usah dibikin hanya untuk lengkap-lengkapan aja. Toh kalau memang pekerjaan kalian nggak terkait dengan sosial media tersebut, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini pekerjaannya nanti yang dituju untuk posisinya memang social media management gitu kan. Nah itu perlu ada consideration dari HRD untuk melihat kira-kira kamu punya Instagram itu isinya apa sih? Atau mungkin kamu kalau misalkan bikin portfolio secara online di Instagram, itu isinya seperti apa, fotomu seperti apa yang kamu tampilkan, skills-nya seperti apa. Nah itu kalian boleh cantumkan. Tapi kalau memang kalian rasa nggak perlu, misalkan Facebook hanya untuk pertemanan aja, it's nothing about the job or anything, itu nggak usah dituliskan, it's okay. Nanti kalau memang ada selanjutnya diminta atau diperlukan, pasti akan ditanyakan lagi dari HRD-nya. Gitu. Jadi nggak harus kok dituliskan semuanya atau dicantumkan semuanya. Kalau sekarang mungkin secara
profesional, better kalau teman-teman persiapkan LinkedIn-nya. Karena di LinkedIn itu semacam sosial media ya, kalian bisa connect to each other, connect ke HR juga, melamar pekerjaan juga, dan itu jauh lebih profesional dibandingkan kalau Facebook gitu. Jadi kalian juga persiapkan untuk LinkedIn-nya. Kurang lebih gitu, Jovanus, semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak Yemima untuk jawabannya. Mungkin aku mau bacain pertanyaan lagi ya Kak. Mungkin Kak Yemima mau minum dulu, silahkan Kak. Thank you. Oke, ini ada dari peserta. Ini karena kepanjangan mungkin bisa saya parafrase aja ya Kak. Inti dari pertanyaannya, apakah wisudawan terbaik, gelar wisudawan terbaik itu harus dicantumkan di CV atau tidak, Kak? Oke, sangat merefresh sekali ya. Thank you banget Zulfa udah dibantu. Kalau untuk gelar sarjana terbaik, itu kayaknya gelar yang keren banget. Nggak semua orang dapat. Dalam satu angkatan itu mungkin hanya kamu aja yang dapat gitu kan. Better memang dituliskan. Jadi kalau misalkan dituliskan pun, ini namanya siapa ya? Peserta aja ya, kakak atau siapa deh yang tulis pertanyaan. Itu kalian bisa tuliskan di bagian education. Jadi misalkan lulusan dari jurusan ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Terus di bawahnya ada tulisan IPK-nya berapa. Terus lulusan terbaik fakultas apa misalkan tahun berapa, it's okay untuk dituliskan di sana, karena dengan satu kalimat tersebut aja dari HRD atau pembaca resume ini sudah bisa tahu, okay, so you are different person, you are more than others, karena kamu sampai dapat yang namanya wisudawan terbaik. Itu sangat bagus dan boleh dituliskan di bagian akademik. Oke, terima kasih Kak Yemima. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin sebelumnya aku mau minta maaf ke teman-teman karena keterbatasan waktu yang kita punya untuk sesi tanya jawab. Untuk masuk pertanyaan, aku stop dulu ya teman-teman. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah tersedia di kolom chat seperti itu. Oke, selanjutnya Kak, ada dari Alfia Rahma. Bagaimana cara meyakinkan pihak HR untuk mampu dapat bekerja sesuai job desk, akan tetapi di dalam CV hanya memiliki sertifikat pelatihan, belum memiliki pengalaman baik pekerjaan atau magang atau organisasi? Oke, thank you Alfia untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan bagus. Banyak yang menanyakan juga kalau misalkan lagi fresh graduate nih, aku masih belum banyak pengalaman, tapi pengen untuk dapat pekerjaan tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan itu, kalian bisa, sekarang kan masih ada waktu nih, sambil nunggu, kalian bisa ambil. Sekarang kan ada banyak kayak bootcamp, atau mungkin sebut merek boleh ya, kind of kursus online yang seperti itu kalian bisa ambil juga. Dengan begitu, walaupun belum ada pekerjaan atau mungkin pengalaman pekerjaan, tapi kurang lebih dari HRD tahu kalau misalkan kalian itu sudah mulai belajar untuk tahu pengetahuannya dulu. Kalian bikin kalian ada kursusnya, tahu tentang pengetahuannya, terus nanti kalau memang kalian sungguh-sungguh, itu ya namanya rezeki pasti akan datang ya. Tapi memang paling bagus dalam waktu yang ada ini kalian mempersiapkan untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Gitu. Mungkin sudah menjawab. Oke, mungkin sudah ya Kak. Lanjut, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Syafa Ayundra Asyari. Saya izin bertanya Kak Yemima mengenai pengiriman lamaran menggunakan email. Lampiran CV dan lain-lain dalam email, apakah harus dijadikan satu file atau bagaimana ya Kak baiknya? Oke, thank you. Kalau untuk lampiran sendiri,
itu lebih baik memang yang pertama lampirannya betul dulu ya, yang harus dilampirkan apa aja. Dan biasanya ada macam-macam orang. Ada yang tipikal HRD itu mau untuk terpisah aja. Jadi untuk CV-nya yang mana, cover letternya yang mana. Jadi ketika ngecek itu langsung gampang, langsung ketemu. Ada juga mereka yang supaya gampang dijadikan satu aja. Nah itu mungkin diperhatikan lagi ya. Kalau misalkan ada instruksinya, ikuti instruksi. Kalau enggak, lebih baik untuk, kalau dari saya ya, itu lebih baik untuk dipisahkan aja. Jadi misalkan dari HRD-nya mau lihat itu langsung ketemu. Kalau mau lihat cover letternya yang mana, mau lihat CV-nya yang mana gitu. Nah, kayaknya kalau yang ini pertanyaannya karena memang menarik banget. Ada Miss Florencia juga yang sudah bergabung di webinar ini. Ini Miss Florencia juga ada banyak pengalaman nih tentang per CV dan interview dan melamar kerja. Mungkin Miss Florencia, halo. Halo, siang semuanya, siang Sulfa, Miss Yemima. Halo Kak. Ini sorry Miss Yemima, tadi saya masih ada other appointment. Boleh di-repeat Miss Yemima? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Safa nih. Dari Safa ini menceritakan tentang lampiran. Kira-kira lebih baik dijadikan satu atau dipisah-pisah sesuai dengan lampirannya apa? Kan ini ada banyak sudut pandang ya Miss Flo. Kalau dari saya tadi lebih baik untuk separate aja. Tapi kalau dari Miss Flo mungkin yang lebih banyak pengalaman nih tentang rekrutmen. Kira-kira ada sudut pandang yang lain nggak? Gini, siapa tergantung lampirannya. Jadi yang pertama biasanya memang kalau CV sendiri, motivation letter sendiri, itu yang di-request oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan oleh siapa untuk attach kayak semacam bukti siapa ikut training, ikut certification, itu biasanya dijadikan satu. Karena kalau bayangkan kalau siapa misalnya udah ikut 20 kali training, satu-satu itu nanti akan rempong di sisi HRD-nya. Itu biasanya dijadikan satu lampiran bukti, misalnya bukti yang menguatkan atau supporting documents untuk CV-nya siapa. Tapi kalau yang dibedakan itu, tadi benar, setuju banget kata Miss Yemima, itu yang utama aja. Misalnya CV sendiri, motivation letter atau cover letter sendiri, yang lain dijadikan satu. Itu Miss Yemima. Oke, thank you banget. Florencia, ini salah satu sudut pandang yang lain ya. Semoga membantu juga untuk teman-teman. Oke, thank you Kak Florencia udah bantu jawab juga. Terus gimana Kak Yemima? Masih kita jawab pertanyaan-pertanyaan lagi? Masih ada sisa sekitar 3 pertanyaan. Kita ada waktu sekitar 7 menitan. Saya kembalikan lagi deh ke Kak Sulfa, eranya gimana? Oke, mungkin nanti bisa dijawab 3 pertanyaan lagi terakhir ya, Kak? Boleh. Oke, mungkin ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip gitu sih, Kak. Kasusnya itu kalau misal tidak memiliki pengalaman organisasi, kepanitiaan, atau maupun volunteer gitu, Kak. Ngisi CV-nya tuh gimana, Kak, tipsnya? Terus kalau misalnya nggak punya pengalaman-pengalaman tadi, kira-kira bidang apa aja sih yang bisa menarik HR gitu untuk merekrut kita yang nggak punya pengalaman kayak gitu. Itu pertanyaan dari Kamila Rizky sama Habib Maulana dan Kak Mufidah. Mungkin aku rangkum gitu ya, karena ada sedikit persamaan. Seperti itu. Oke, thank you. Ini kayaknya pertanyaannya mirip sama tadi ada Kak siapa ya tadi ya yang tentang pekerjaan tadi. Ya, pokoknya tadi sudah sedikit dibahas juga. Jadi kalau pengalaman itu kan memang dapat ketika kalian sudah melaksanakannya. Kalau memang sekarang kakak-kakak ini masih ada waktu untuk mencari pengalaman, itu memang better untuk dipersiapkan dari awal. Karena mau nggak mau, kalau nggak ada ya harus diadain. Kalau namanya resume kan memang pengalaman kalian tuh yang dituliskan di sana. Nah, pekerjaan apa atau mungkin hal apa selain work experience yang bisa dituliskan, teman-teman bisa tuliskan misalkan ada volunteering, kalian ada pernah
jadi relawan di mana, atau mungkin kalian ada kegiatan sosial apa, itu kalian bisa tuliskan di resume kalian atau di CV kalian. Lalu siapa tahu juga ada freelance, bantuin teman untuk bikin sosial medianya kafe mereka dan lain-lain, itu juga bisa dituliskan. Jadi kalau secara singkat memang kita balikan lagi dari sudut pandangnya HRD. Kenapa sih kok kita butuh info-info tersebut? Itu kan dengan kalian pernah melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut, kita tahu kalau kalian ada kemampuannya atau kalian tuh sudah berpengalaman dengan hal tersebut. Dan selain itu, untuk apa yang bisa kalian tuliskan, mungkin kalian bisa freelance di mana, itu juga boleh. Atau yang paling gampang kalau misalkan pekerjaannya belum ada, kalian bisa start with internships. Kalau internships itu memang bukan kerja yang beneran, bukan yang ada gaji fullnya dan lain-lain, untuk responsibility-nya full kan juga enggak. Jadi masih 50-50. Ada belajarnya juga, tapi juga bekerja di perusahaan yang beneran profesional. Itu juga bisa jadi langkah utamanya teman-teman untuk membangun CV dan pengalaman kerja kalian. Gitu ya, semoga membantu. Oke, makasih Kak Yemima. Aku ada, ini Kak, tadi aku ada kesalahan. Ternyata Kak Mufidah bukan yang tanya tadi. Maksudnya ada pertanyaannya sendiri, berbeda-beda konteks. Kalau Kak Mufidah sendiri bertanya, perbedaan CV buat melamar internship, magang, bekerja, dan melamar buat beasiswa, titik perbedaan dan persamaannya ini ada di kolom apa saja, Kak? Oke, thank you. Kalau misalkan sudah tahu untuk alamatnya dikirim kemana untuk CV dan resumenya, kalian juga harus perhatikan kegunaannya nih apa. Kalian dipertimbangkan sebagai apa. Kalau untuk S2 misalkan kalian untuk beasiswa, itu kan berarti kalau pengalaman pekerjaan nggak terlalu relevan ya. Jadi kalian bisa tuliskan, misalkan tadi ada referensinya, kalian pernah bikin jurnal apa aja, nulis apa aja pada sebelumnya, atau mungkin kalian ketika pendidikan akademik kalian bisa tambahkan IPK-nya berapa, terus pernah ambil subjek apa aja yang related sama yang dituju tersebut. Itu kurang lebih diperhatikan juga untuk isinya. Perbedaannya yang mana, yang jelas isi. Jadi kalau misalkan untuk S2 atau mungkin beasiswa dan lain, itu kan lebih ke akademiknya atau mungkin keaktifan di kampus, ketika kalian orangnya banyak kegiatan kampus atau mungkin memang aktivis yang sosialnya tinggi dan memang yang dicari dari beasiswa ini adalah orang-orang dengan kepedulian tinggi. Nah, itu berarti kalian tahu alamatnya apa sih yang harus ditulis, kurang lebih gitu. Semoga menjawab ya. Oke, pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Yemima. Kita ternyata udah di waktu 2:43 untuk penyampaian materi, dan sesi tanya jawab pun sudah berakhir ya Kak. Nggak kerasa gitu, kita udah sampai di sesi terakhir. Dan mungkin aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Yemima karena udah nyampein materi yang keren banget, yang bener-bener ngasih pengetahuan baru untuk aku dan teman-teman peserta lainnya terkait gimana sih caranya buat CV yang bagus, yang emang bisa diterima oleh HRD seperti itu. Mungkin sebelum aku menutup acara, aku mau ini sih Kak, ngingetin teman-teman peserta dulu ya, untuk mengisi form kehadiran di webinar ini, karena nanti form kehadiran ini akan menyambung dengan pengiriman e-sertifikat dan materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yemima, seperti itu. Mungkin teman-teman jangan lupa untuk isi dulu form presensi dan evaluasinya. Dari Kak Yemima sendiri, mungkin bisa milih ini Kak, siapa peserta terbaik penanya, satu ya Kak, nanti dari panitia akan milih satu. Jadi mungkin Kak Yemima bisa pikir dulu, aku akan koordinasi dengan teman-teman panitia. Gitu oke Kak? Sambil teman-teman ngisi link kehadiran. Boleh. Okay. Ini aku minta waktu sebentar ya untuk menimbang-nimbang lagi siapa pertanyaan yang terbaik tadi. Oke Kak, boleh dipilih-pilih dulu.
Oke, reminder lagi buat teman-teman peserta, jangan lupa diisi link presensi dan evaluasinya supaya nanti dapat sertifikat dan materi keren dari Kak Yemima kayak gitu. Gimana Kak Yemima? Udah memutuskan? Atau masih mau mempertimbangkan lagi? Oke, ini tadi kayaknya saya dan Kak Asma sehati ya. Kita sama-sama mengapresiasi salah satu dari penanya terbaik yang tadi sudah bertanya. Itu saya mau memberikan apresiasi ke Kak Asma karena pertanyaannya tadi sungguh sangat oke kalau menurut saya pertanyaan pertama dan kedua tadi. Jadi selamat untuk Kak Asma. Terima kasih banyak, Kak. Oke, dari Kak Yemima ada Kak Azma. Kalau dari panitia CDC itu dipilih Kak Alfia Rahma. Mungkin Kak Alfia Rahma bisa open mic dulu. Kebetulan jadi ini nih, pemenang door prize kita. Terima kasih Kak atas saya dipilih menjadi pemenang. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi ini ya Kak, penutupan gitu, karena kita emang sudah benar-benar di penghujung acara. Sebelumnya aku Zulfa Hairunisa sebagai moderator dan mewakili teman-teman panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Kak Yemima selaku pemateri, teman-teman dari Brightness Internship ya, dari peserta juga kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir dalam webinar kita pada siang hari ini. Mungkin kalau misalnya aku ada salah kata dan kekurangan, aku minta maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Gimana Kak Yemima? Mungkin ada pesan-kesannya mau kasih tahu dulu? Oke, thank you. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk sharing-sharing ilmunya tadi. Untuk teman-teman yang sudah bertanya juga thank you dan semoga tadi sudah terjawab. Dan satu pesan yang paling penting untuk kalian ingat adalah yang namanya resume atau CV itu nggak bisa langsung jadi. Kalian harus develop sendiri, kalian harus tulis, persiapkan, dan isinya pun juga kalian harus perhatikan. Jadi mumpung masih ada waktu nih, mumpung kalian masih ada banyak kesempatan untuk dapat pengalaman organisasi, volunteering, dan lain-lain di CDC Visipol, teman-teman dari CDC pastinya juga siap untuk membantu teman-teman. Misalkan nanti kalian mau info yang lain untuk internship dan lain-lain, atau mungkin kalian juga pengen coba internship ke luar negeri, boleh banget untuk kontak kita di Bright Internships. Akhir kata, saya juga mohon maaf kepada teman-teman semuanya kalau misalkan tadi ada salah-salah kata atau mungkin tadi ada sempat gangguan teknis gitu ya. Untuk ketidaknyamanannya saya juga mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.